Oke, teman-teman kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. akan membahas tentang authentication and security. Ini pertemuan lanjutan kita setelah sekian lama off. Itu mohon maaf betul ini karena pas hari minggu-minggu kemarin memang full betul. Jadi saya ingin join di kelas langsung secara luring itu pun tidak memungkinkan. Demikian juga nanti hari ini jam 2 itu sudah sampai besok pagi. Mohon maaf nanti kelas D ya. Kelas D tidak bisa live seperti ini juga. Nanti akan saya share rekaman dari materi ini. Teman-teman, ini materi kita authentication and security. Kalau apa saja yang akan kita bahas di sini, saya slideshow. Ada HTTP authentication with PSP, kemudian form based authentication, kemudian yang terakhir protecting data on the web. Jadi begini, materi ini kenapa perlu disampaikan? Kalau awal-awal kita develop web gitu, membangun suatu web, kita berpikirnya yang penting jadi dulu gitu. Mengenai hal-hal terkait dengan web itu sebagai contoh keamanannya, utilitasnya, kemudahan penggunaan itu urusan nanti begitu. Tapi yang penting jadi dulu requirement atau yang dibutuhkan oleh klien itu terpenuhi. Sudah selesai begitu. Itu untuk awal-awal boleh Anda seperti itu berpikir akan selesai ketika fitur terpenuhi semua. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa namanya data sistem yang sudah kita unggah di jaringan internet itu akan menjadi perhatian banyak pihak, baik itu yang mempunyai niat baik maupun niat yang kurang baik. Tidak ada satu sistem pun yang 100% aman begitu. Tidak, selalu saya sampaikan seperti ini. Tapi dapat diupayakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada. Itu yang bisa dilakukan. Dengan cara apa? Dengan memproteksi beberapa hal yang memang tidak berhak diakses oleh semua pihak. Sebagai contoh, ada satu form yang itu memerlukan unggah data pribadi. Ada unggah data pribadi. Langkah yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengembang sistem itu apa? Mengamankan data pribadi itu agar tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Begitu. Contohnya bagaimana? Anda membuat form. Di sana ada permintaan untuk unggah KTP misal. Anda sebagai pengembang harus mengamankan KTP itu. Begitu. Anda harus mengamankan KTP itu. Jangan sampai dapat dilihat oleh bukan Anda atau yang memverifikasi. Yang mempunyai hak hanya dua itu, yang memverifikasi sama yang mengunggah. Nah, kalau sampai bocor dibuka oleh publik kan membahayakan yang mengunggah. Makanya pemerintah membuat peraturan pemerintah tentang memproteksi, menjaga kerahasiaan data pribadi itu ada peraturan pemerintahnya. Nah itu perlu kita sama-sama ikuti.
Kemudian kemarin saya sharing tuh sama Mas Nathan dari Google gitu. Mas Nathan, bagaimana Google meyakinkan kami sebagai penggunanya bahwa Google itu memproteksi data kami, data pribadi kami. Terus dia sampaikan bahwa kita mengikuti peraturan pemerintah yang terkait perlindungan data pribadi. Disampaikan nomor apa namanya ya, peraturan pemerintah nomor sekian, saya malah lupa. Kemudian dan disampaikan bahwa saya join di Google sebagai Googler itu tidak pernah melihat dan mempunyai hak akses, tidak mempunyai hak akses maksudnya terhadap data-data yang dimiliki oleh klien. Itu yang disampaikan oleh Googler ya, karena dia ada bekerja di Google. Nah, beberapa hal yang terkait itu juga perlu menjadi perhatian kita sebagai developer. Terus bagaimana nih caranya? Kemarin saya sudah share materi link YouTube gitu tentang SSL, itu menarik, mudah dipahami gitu. Sehingga saya share dulu untuk memudahkan Anda nyambung di materi ini. Yang pertama, kita itu bisa saja merilis dari server ke klien. Siapa saja yang membutuhkan atau mengakses file kita, web kita, itu bisa siapa saja mengakses. Tapi bisa juga kita membatasi pengaksesnya begitu. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kunci untuk masuk itu yang diizinkan. Kalau yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menggunakan HTTP authentication. HTTP authentication ini Anda bisa setting. Ini perlu Anda pahami proses HTTP itu bagaimana. Jadi menggunakan port 80 untuk komunikasi datanya dan dikirim ketika ada request dari klien, dikirim semuanya, semua requestnya. Anda mungkin pernah mengakses suatu URL dan di sana bisa melihat semua folder di server yang diakses itu. Sampai yang foldernya, file-filenya begitu. Kenapa? Karena itu tidak diproteksi. Hosting itu kan kayak komputer kita ya. Hosting itu kayak drive di komputer kita. Sebetulnya di sana terdiri dari struktur file, ada folder, ada file, ada image dan macam-macam filenya. Ada image, ada ada teks, ada spreadsheet mungkin di sana, semuanya sama gitu. Hanya kita tidak bisa, seharusnya kita itu tidak bisa mengakses semua folder yang kita publikasi gitu. Hanya bagian tertentu yang memang itu kita setting public. Terus di HTTP authentication ini prosesnya bagaimana nih? Prosesnya begini. Ini web browser. Web browser itu pengunjung kita. Kita mengakses suatu web, berarti mengakses ke web server sini. Begitu. Mengakses web server ini. Nah, di sini web server akan menanyakan validitas atau Anda itu atau kita yang mengakses dari web browser itu mempunyai hak akses enggak sih gitu. Secara default pertama kali kita dianggap tidak mempunyai
akses ke sana. Makanya kita bisa setting itu agar web server ini minta ke browser ini. Untuk mengakses saya, masukkan username dan password-nya dulu. Begitu. Setelah itu, dia akan dimintain username password. Tampilannya seperti apa? Seperti yang ini. Ada permintaan username password untuk masuk ke salah satu situs tertentu. Begitu. Setelah itu, maka akan di cross check. Nah, ini biasanya statis nih passwordnya. Akan di cross check apakah boleh masuk atau passwordnya sudah sesuai dan username-nya atau belum, begitu. Nah, sebagai contoh di sini otorisasinya menggunakan basic. Nanti akan kita bahas otorisasi basic itu maksudnya seperti apa. Nah, setelah username password akan diisikan dan benar, maka akan ada akan ada verifikasi. Oh iya, benar nih, gitu. Baru diberi akses untuk halaman pertama. Halaman pertama setelah username password itu benar, begitu. Intinya jadi bahwa satu halaman dalam web server itu kita bisa setting untuk membatasi, tidak semua bisa mengakses, hanya yang tertentu saja yang boleh mengakses, yang punya username password contohnya. Kemudian ini kita juga bisa membatasi nih, tidak hanya tidak hanya yang punya username password saja, setelah itu bebas mengakses, tidak, tapi sebagai contoh image yang boleh diakses adalah GIF, yang JPEG, PJPEG, PNG dan seterusnya. Nantinya kita juga bisa membatasi tidak hanya berdasarkan username password yang di-set di HTTP authentication ini, tapi juga bisa di-set yang mempunyai dari IP tertentu. Nanti saya kasih contoh. Nah, terus ini ada di buku pegangan utama kita. Di sini dituliskan bahwa while the basic encoding method itu provide no real security. Lah terus gimana dong kalau gitu? Nah, link YouTube yang kemarin saya share gitu. Pakai SSL protokol, makanya sekarang itu hampir semua yang itu menyajikan data private begitu, itu pasti mengakses menggunakan SSL, termasuk di tempat kita di Wadi juga menggunakan SSL itu. SSL ini dapat memprotek HTTP request dan respon. Lah kenapa? Karena kalau menggunakan HTTP authentication ini, username password yang sudah diisikan di sini di halaman pertama ini tersimpan di browser, begitu di sini. Nah, kalau nggak di clear cache-nya kan tersimpan terus di situ. Kalau komputernya yang dipakai untuk mengakses ini dipakai bareng-bareng, ya tidak hanya saya yang bisa mengakses. Setelah saya memakai komputer itu di browser yang sama, ya akan tersimpan itu di cookies-nya. Makanya pakai SSL untuk penyimpanan itu. HTTP authentication ini kan plain ya, pengirimannya langsung begitu. Tidak ada di lock di sini, di lock di penerimanya. Jadi ada public key-nya itu tidak ada. Bicara tentang sharing public key, plain text, kemudian enkripsi, decrypt,
itu ada di keamanan komputer. Nah, di sana ada banyak metode untuk keamanannya. Akan dipakai di mana-mana. Selanjutnya, bagaimana sih HTTP authentication ini bekerja? Jadi tadi itu basic encoding method itu mengirimkan username password pada header otorisasi dengan menerapkan base 64 encoding. Jadi encoding base 64 ini sebetulnya bukan enkripsi yang dipakai untuk mengenkripsi data, tapi mengenkripsi satu kayak penambahan hash gitu. Ini di poin kedua, itu mengencode tidak didesain untuk memprotek data dan juga tidak untuk mengenkripsi form, tidak digunakan untuk itu, tapi untuk pada otorisasi header field. Ya, jadi memastikan bahwa ini yang dikirim ini sama dengan yang diterima begitu. Kemudian basic encoding method provide no real security, pakai SSL seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian selain itu bagaimana HTTP authentication ini menggunakan Apache biar tidak bisa diakses keseluruhan file seperti Windows Explorer, udah server bisa diakses semua drive sampai folder-foldernya. Anda bisa gunakan httpd.conf. Terus di sana itu dibatasi mana-mana saja yang bisa diakses dan mana-mana saja siapa-siapa saja yang bisa mengakses begitu. Ini bisa dibatasi. Selanjutnya, bagaimana sih autentikasi dengan PHP? Jadi di PHP itu ada satu variabel global ya, yang bisa digunakan untuk membatasi ini. Jadi Anda bisa menggunakan variabel server untuk minta apa? User maupun password gini. Ini bisa dipakai. Contoh skripnya pada halaman 374. Gimana nih contohnya? Saya akan share ke Anda 374. Anda bisa sekalian membuka tuh halaman 374 isinya apa. Ini halaman 374. Kalau Anda mau langsung coding modifikasi untuk menguji coba proses autentikasi ini, Anda bisa membuat ini. Di sini akan ada pengecekan. Ada pakai if, di sini ada pencabangan. Apabila ini sudah ada, ya, ini sudah ada dan sudah sesuai usernya, maksudnya username-nya sudah sesuai, maka baru akan muncul ini. Tapi kalau tidak sesuai atau kosong, maka akan keluar pesan ini. Kemudian ada pengecekan yang lain juga selain ini bisa Anda gunakan. Apakah username sudah pas, sudah ada isinya? Anda juga bisa tambahkan pengecekannya di passwordnya. Apakah passwordnya sudah ada, sudah sesuai begitu. Itu perintah itu yang bisa Anda pakai juga. Kemudian selain itu bagaimana untuk melakukan autentikasi? Kita lanjutkan lagi nih. Halaman 375. Kemudian tadi katanya bisa dibatasi akses IP, itu ada di halaman 377.
Contoh yang membatasi IP address itu bagaimana? Kok itu penting gitu? Kok itu kadang perlu gitu? Kadang juga nggak perlu. Kok itu kadang perlu? Kapan? Gitu. Kemarin kita itu mengawal e-voting. E-voting itu set arsitekturnya seperti ini. Sistemnya e-voting ada di suatu server, di server kita, begitu. Tapi tidak semua orang, tidak semua perangkat boleh mengakses e-voting ini. Saya izin ini ya, share gambarannya biar gampang. Ini server kita. Ini server kita nih. Ini kok nggak langsung tampil ya di situ ya? Nanti saya sambil cari share-nya, ini nggak langsung live tadi. Jadi ada satu server di mana namanya di server ada satu aplikasi e-voting di server kita. Kemudian saya batasi, tidak semua yang orang dari manapun mengakses aplikasi e-voting itu. Hanya tertentu saja. Siapa? Tempat-tempat yang dipakai untuk pemilihan. Begitu. Sebagai contoh, server ada di sini, ada di UAD nih, gitu. Kemudian tempat untuk pemilihan ada di kampus 1, itu di mana? Lab. Kampus 2 di lab juga, kampus 3 juga di lab, kampus 4, 5, 6 juga sama-sama di lab. Lab tertentu, tidak semua lab. Nah, masing-masing tempat itu kan ada IP-nya. Maka server e-voting itu membuat limitasi.
batasan lab di kampus 1, 2 sampai kampus 6 yang digunakan untuk melakukan pemilihan itu saja yang boleh mengakses e-voting. Selain itu tidak boleh. Terus caranya gimana? Ya membatasi IP yang mengakses server itu atau aplikasi e-votingnya itu. Begitu. Caranya bagaimana? Ini di skrip halaman 377. Itu dipakai untuk membatasi pengakses, IP pengakses. Saya harus switch ke Oke, 377. Nah, ini. Pembatasan akses berdasarkan IP. Ini seperti kemarin ya, terakhir Anda masih ingat nggak? Load template files itu hanya dipakai untuk ngatur tampilan saja, tapi yang penting adalah di bagian sini. Nih, mulai dari sini. Sampai template-template tadi ya untuk tampilan. Terus kalau misalnya nggak boleh, maka yang ditambahkan di bagian header ini, kalau boleh langsung ada tampilan ya Anda berhak mengakses begitu, atau langsung tampilan indeks juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas Anda bisa gunakan ini. Ini string NCMP itu untuk apa sih? Untuk untuk menyamakan atau membandingkan antara dua karakter. IP kan seperti ini ya. Sebagai contoh, apakah IP-nya atau remote address-nya itu di server sama dengan 141.190.17 apa enggak gitu. Kemudian ini antara ini dengan remote address-nya ini 10 karakter itu ada yang beda apa enggak? Kalau enggak ada yang beda, itu kan berarti sama ya, sudah benar ya. Maka diizinkan masuk. Tapi kalau ada yang benar, dia tidak boleh masuk begitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi membandingkan antara remote address yang dimiliki oleh pengakses dengan IP ini itu sama apa tidak? Kalau sama diizinkan, kalau tidak sama tidak diizinkan. Itu sama saja dengan gini. Yang boleh masuk hanya yang namanya 15 saja. Begitu. Habis itu dicek KTP-nya. 15 bukan. Gitu. Oh iya 15. Oh boleh masuk. Oh selamat nih. Oh beda nih sama 15. 15 selamat. Oh beda. Nggak boleh masuk. Contohnya begitu itu pengecekannya ini. Lah kalau IP-nya banyak yang diizinkan banyak itu bagaimana? Ya Anda tinggal tambahkan pakai array juga bisa. Atau pengecekannya pakai banyak if. Jadi ada daftar IP yang boleh mengakses. Itu juga bisa. Oke, itu contohnya. Kemudian ada lagi enggak caranya? Ada lagi enggak caranya? Autentikasi itu menggunakan PHP, tapi yang pakai database. Anda sudah membuat ini pasti.
username, password yang tersimpan di database. Jadi langkah pertama Anda buat dulu database dan tabelnya. Kemudian password yang disimpan itu diproteksi. Jadi kalau Anda membuat registrasi, nama, alamat, username, password disuruh ngisi begitu. Simpan, masuk ke database. Jangan sampai password itu dibiarkan apa adanya. Contoh, ada form registrasi, nama Slamet Haryadi misalnya. Kemudian alamat Tamanan Bantul, username admin, password admin. Nah, adminnya password ini harus diproteksi. Caranya gimana ya? Dienkripsi. Enkripsi yang satu arah, jadi tidak bisa didekrip ya. Enkripsi yang tidak bisa didekrip. Nah, kemudian selanjutnya ada protecting password tadi, dan yang terakhir adalah proses autentikasi. Jadi pada saat Slamet Haryadi tadi itu username password dimasukkan, pada saat login maka ada proses autentikasi. Benar enggak passwordnya admin yang sudah dienkripsi begitu di database? Nanti akan kalau misalnya sudah valid boleh masuk, kalau belum valid belum boleh masuk. Terus kenapa kok kita menggunakan HTTP autentikasi? Ini mudah, penggunaannya mudah. Setting di servernya juga gampang begitu. Kemudian dapat di-manage dengan PHP. Kemudian mendukung pengumpulan dan mengingat username, password atau informasi penting di browser. Memudahkan pengguna tapi tidak mengamankan. Kemudian untuk kenapa kok harus menghindari HTTP autentikasi? Ya, seperti tadi ada cookies kan di browser yang itu nyimpen password, makanya bahaya kalau itu dipakai untuk semua aplikasi. Ini tidak bahaya, maksudnya wah berarti ini jelek untuk semua penerapannya dong. Ya tidak, untuk hal-hal yang memang tidak sangat private ya tidak masalah, ini sudah cukup seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang penting yang ada data-data yang sifatnya private seperti tadi, tidak disarankan menggunakan itu. Kemudian terbatas browser yang autentikasi dialog itu, maksudnya yang slide pertama tadi ada username passwordnya itu. Kemudian tidak mendukung level user gitu. Jadi level user, level pengguna mahasiswa hanya bisa mengakses menu KRS saja. Level TU bisa menambahkan kuota kelas, mata kuliah, pengampu dan seterusnya. Ini tidak memungkinkan. Makanya untuk beberapa hal ini tidak cocok aplikasi autentikasi menggunakan ini begitu. Kemudian autentikasi basis aplikasi. Nah, ini halaman 387. Silakan Anda cek di halaman 387, itu contoh untuk pembuatan aplikasinya. Ini tentu Anda tidak asing ya. Harus sama dengan di buku itu, tidak. Sesuaikan saja dengan aplikasi Anda yang menjadi tugas kelompok itu. Oke, ini buku referensinya dan sudah selesai. Terus ini yang terakhir nih. Tugas berikutnya adalah melanjutkan yang kemarin. Apa itu? Menambahkan
untuk autentikasi. Kemarin kan sudah sampai tahap menambahkan daftar mahasiswa ya. Sekarang buat form untuk apa itu namanya? Untuk membuat username password. Username tidak dienkripsi, passwordnya dienkripsi. Kemudian yang kedua, membuat form login untuk bisa mengakses itu sebagai mahasiswa. Saya catat di sini. Setelah itu Anda nanti mengerjakan dengan kelompoknya. Tugas. Terus yang kedua, setelah Anda membuat tabel untuk penyimpanan itu, username passwordnya, buatlah form untuk registrasi mendaftar akun. Isinya nama, alamat, username, password. Di database, password ini dienkripsi. Ya, setelah itu buatlah form login. Form login untuk masuk ke halaman utama. Ini maksudnya halaman utama tugas kelas Anda, tugas apa namanya? Kelompok. Oke, ini lanjutan tugas dari kemarin. Jadi setelah kemarin Anda membuat satu aplikasi akademik apa ya? Setelah itu, oh enggak, macam-macam ya. Itu per tema Anda saja, per tema sesuai tema kelompok Anda. Yang penting ada untuk membuat akun sama form login. Begitu. Ingat, passwordnya dienkripsi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Wih, sepi sekali. Memang apa masih aura tanggal 25 nih? Tidak. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda bisa langsung mengerjakan ini beserta kelompok Anda. Dan kita akan lanjutkan materi berikutnya yaitu searching setelah ini. Mas, sebelumnya saya boleh izin bertanya nggak? Boleh, boleh. Untuk tugas project itu kita harus buat laporan atau enggak? Nggak usah. Nggak usah. Jadi bikin slide presentasi malah. Nanti tapi di akhir ya, setelah materi saya sampaikan semuanya, di akhir kita apa namanya? Pamer karya. Nah, pamer karya. Ini buatan kami nih, sekeren ini loh. Nanti masing-masing kan punya tugas sendiri-sendiri ya. Misal dalam satu kelompok Anda berapa sih? 4 ya maksimal. Iya, Pak. Disarankan 3. Itu masing-masing itu kan punya pekerjaannya sendiri-sendiri atau karya sendiri-sendiri. Nah, itu yang ditampilkan. Jadi masing-masing dari Anda nanti bisa jadi satu kelompok satu slide gitu, satu apa?
satu paparan gitu. Kemudian ada yang fokus di fitur A, fitur B, fitur C begitu. Gitu Mbak Rindai. Yang lain? Berarti kalau untuk pengumpulannya pas di akhir aja gitu ya Pak? Ya, itu di akhir. Tidak ada lagi? Baik. Ini tak tunggu. Ya, nggak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh via grup juga. Semoga minggu depan kita sudah bisa bertemu luring kembali. Kemudian pertemuan-pertemuan, ada pertemuan lain yang masih ada, saya masih hutang sama Anda. Nanti saya akan buatkan rekaman penggantinya di masing-masing itu, masing-masing pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya.